I'm turning blue, please don't save me. Nothing left to lose without my baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoranur Hazizah dengan NIM 2122197. Saya berasal dari kelas PAI 6F. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah materi pembelajaran fikih, yaitu terkait tentang konsep usul fikih dan sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Baiklah, sebelum kita belajar, ibu minta kepada anak-anak semua untuk memperhatikan kondisi sekitarnya. Apakah ada sampah yang masih berserakan atau bagaimana? Tidak ada, Bu. Nah. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Baiklah, nanti setelah pembelajaran ibu akan memberikan absen untuk anak data-data mandi ya. Apakah ada yang tahu apa materi kita pada hari ini? Pembelajaran usul fikih, sumber hukum Islam, tangkap dan mutlak. Ya, benar. Di sini kita akan mengkajinya satu persatu, yaitu dimulai dari konsep usul fikih. Baiklah, yang pertama kita akan mengkaji tentang apa itu usul fikih. Usul fikih berasal dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul berarti pokok, dasar, dan fondasi. Sedangkan fikih berarti paham atau mengerti tentang sesuatu. Jadi dapat diartikan bahwa usul fikih adalah ilmu pengetahuan yang objeknya dalil hukum atau sumber hukum dengan semua seluk-beluknya dan metode penggaliannya yang digunakan dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya dengan menertibkan dalil-dalil dan menilai kekuatan dalil-dalil tersebut. Jadi intinya yaitu adalah usul fikih itu kita akan mengkaji bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana berlakunya suatu hukum tersebut. Yang kedua yaitu ruang lingkup dan fungsi dari usul fikih. Ruang lingkup dari usul fikih itu yang pertama itu akan mengkaji tentang sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua yaitu tentang bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. Dan yang ketiga itu tentang metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Yang keempat itu adalah syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat atau mujtahid, yaitu orang yang melakukan ijtihad dengan berbagai permasalahannya. Kemudian tujuan mempelajari ilmu usul fikih yaitu adalah agar kita dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah dan teori-teori usul fikih terhadap dalil-dalil yang spesifik untuk menghasilkan hukum syara yang dikehendaki oleh dalil tersebut. Baiklah, sekarang kita akan mengkaji tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yaitu adalah sesuatu yang menjadi landasan bagi kita dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Adapun sumber hukum Islam itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah sumber hukum yang muttafaq dan yang kedua itu adalah sumber hukum yang mukhtalaf. Dia sebutkan apa perbedaan sumber hukum yang muttafaq dan mukhtalaf? Kalau sumber hukum yang muttafaq itu hukum yang disepakati oleh semua atau mayoritas ulama dari berbagai mazhab. Sedangkan sumber hukum yang mukhalaf tidak disepakati atau hukum yang diperselisihkan oleh para ulama dan mazhab. Iya benar, tepuk tangan untuk dia. Jadi, jika dilihat inti dari perbedaan sumber hukum yang muttafaq dan mukhtalaf itu adalah sumber hukum yang muttafaq itu intinya itu dia itu disepakati oleh semua ulama ataupun mayoritas ulama. Sedangkan yang mukhtalaf yaitu tidak disepakati atau terjadi perselisihan dalam
dan diakhiri dengan Quran surah An-Nas. Jadi Al-Quran ini merupakan sumber hukum Islam yang pertama yang menjadi pedoman paling utama dalam kita menetapkan suatu hukum. Yang kedua itu ada hadis. Hadis menurut bahasa itu adalah baru, kabar atau berita. Sedangkan hadis secara istilah itu adalah segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan dan cita-cita Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis ini merupakan sumber hukum yang memiliki level yang sama dengan Al-Quran. Jadi jika ada hukum yang ditetapkan oleh hadis itu tidak diragukan lagi karena itu merupakan karena itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ijma. Ijma secara etimologi yaitu memutuskan atau menyepakati sesuatu. Sedangkan secara istilah ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa tertentu sesudah wafatnya Rasulullah atas hukum syarak untuk suatu peristiwa atau kejadian. Jadi, jika suatu hukum itu tidak disepakati oleh seluruh mujtahid atau beberapa orang saja, itu tidak bisa dikatakan sebagai ijma karena ijma itu berarti kesepakatan keseluruhannya. Selanjutnya adalah kias. Kias menurut bahasa berarti menyamakan atau menganalogikan, membandingkan atau mengukur. Menurut ulama usul fikih, ia berpendapat bahwa kias adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Itulah empat sumber hukum yang muttafaq. Baiklah, di sini kita kan tadi sudah membahas tentang sumber hukum yang muttafaq. Ada 4. Yang pertama tadi apa? Al-Quran. Ya, yang kedua Sunnah. Yang ketiga Ijma. Yang keempat Qiyas. itu sudah sesuai dengan urutannya masing-masing ya. Jadi kita itu mengambil sumber hukum itu berasal dari yang pertama itu harus dari Al-Quran. Tidak ada dari Al-Quran baru kita merujuk ke hadis. Tidak ada dari hadis baru ke ijma. Tidak ada ijma baru ke Qiyas. mari kita bahas terlebih dulu. Adapun contoh dari sumber hukum Islam yang berasal dari Al-Quran. Contohnya itu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang dikatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar adalah perbuatan yang keji. Di situ kan sudah disebutkan bahwa meminum khamar itu adalah perbuatan yang keji. Jadi di situ sudah dijelaskan bahwa dilarang meminum khamar. Jadi tidak ada lagi bantahan harus tidak ada lagi pembelaan untuk kita melawan hukum tersebut. Yang kedua yaitu dalam hadis, contohnya yaitu perintah sholat berjamaah bagi laki-laki itu dalam hadis yang berbunyi sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat pahala. Jadi di situ telah disebutkan bahwa sholat berjamaah itu memang memiliki keuntungan atau kelebihan dibandingkan sholat sendirian. Kemudian pada contoh ijma, contohnya itu tentang kewajiban membayar zakat. Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah wajib dibayarkan bagi setiap muslim yang mampu membayarkannya. Jadi disitulah keputusan para ulama dalam menyepakati hukum tersebut. Yang keempat yaitu tentang kias. Adapun contohnya yaitu tentang pengharaman narkoba. Pada zaman dulu kan tidak ada narkoba, jadi belum ada hukum yang menetapkan tersebut. Tetapi kias yang ditetapkan bahwa narkoba itu memiliki dampak yang sama dengan khamar, yaitu memabukkan. Jadi dapat diartikan bahwa khamar itu memang dilarang juga dalam Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber hukum yang mukhtalaf. Yang pertama, sumber hukum yang mukhtalaf itu tadinya sudah kita bahas, yaitu sumber hukum yang tidak disepakati atau diperselisihkan oleh beberapa ulama. Ada beberapa. Yang pertama itu ada istihsan. Istihsan yaitu berarti menganggap baik, yaitu berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh kias, tadi
kita itu melakukan jual beli, tapi barangnya kemudian kan diberikan. Jadi dalam istihsan, meskipun itu bertentangan dengan kias umum, jual beli juga harus ada barangnya terlebih dahulu demi kemaslahatan dari penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu adalah istishab. Istishab itu adalah mengambil hukum yang telah ada atau ditetapkan pada masa lalu dan tetap dipakai hingga masa-masa selanjutnya sebelum ada hukum yang mengubahnya. Contohnya yaitu jika seseorang sudah berwudu, ia ragu-ragu apakah sudah batal atau belum wudunya tersebut. Dalam keadaan seperti ini, ia akan melihat hukum asal dari apakah sudah berwudu atau belum. Jika dia sudah berwudu, berarti dia tetap sah saja. Karena hukum asal dari wudu tersebut tetap. Yang ketiga yaitu adalah masalih mursalah. Biasanya kita mendengar itu maslahah. Masalih merupakan bentuk jamak dari maslahah, yang berarti penetapan hukum berdasarkan kepada kemaslahatan, yaitu manfaat dari manusia atau menolak kemudaratan atas mereka, sedangkan dalam syara atau nas belum ada atau tidak ada ketentuannya tersebut. Baiklah, kita lihat apa saja yaitu contoh dari masalah mursalah, yaitu contohnya dicetaknya mata uang. Jadi pencetakan mata uang ini kan bermanfaat untuk kemaslahatan manusia. Jadi itulah merupakan contoh dari masalih mursalah. Selanjutnya yaitu adalah huruf. Huruf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal dan dijalankan oleh suatu masyarakat secara turun-temurun dan sudah menjadi adat istiadat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Huruf ini berbeda ya dengan ijma, karena huruf terjadi berdasarkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dialami oleh orang-orang yang berbeda tingkatan dengan mereka. Contohnya yaitu tentang kebiasaan membayar uang muka dalam transaksi sewa. Itu sudah berlaku umum dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu adalah syar'uman qoblana. Syar'uman qoblana adalah syariat yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu ajaran agama sebelum datangnya Islam, yaitu berarti ajaran-ajaran Islam atau syariat-syariat terdahulu yang sudah ada sebelum adanya Islam itu tetap bisa berlaku kepada umat muslim pada zaman sekarang. Contohnya yaitu hukuman qisas dalam pembunuhan. Itu sudah berlaku dalam yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178, berlaku juga dalam syariat terdahulu dan dikuatkan dalam Islam, yaitu tentang penjelasan bahwa qisas itu sudah ada pada zaman dahulu. Selanjutnya yaitu adalah sadduz zari'ah, yang berarti melarang perkara-perkara yang lahirnya boleh karena ia membuka jalan dan menjadi pendorong kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti melarang perbuatan atau permainan judi tanpa uang. Contohnya yaitu larangan menjual anggur kepada pembuat arak. Di sini kan ditakutkan jika kita menjual anggur kepada pembuat arak, berkemungkinan dia itu akan membuat khamar. Jadi itulah yang menjadi melarangnya perkara-perkara yang lahirnya boleh karena akan membuka jalan untuk menjadi pendorong perbuatan-perbuatan yang buruk. Selanjutnya itu adalah mazhab sahabi. Mazhab sahabi adalah fatwa para sahabat mengenai berbagai masalah yang dinyatakan setelah Rasulullah SAW wafat. Contohnya yaitu pendapat sahabat bahwa wanita tidak menjadi imam bagi laki-laki, diikuti oleh sebagian ulama karena dianggap memiliki otoritas fikih. Jadi di situ kan jadi kan hukum itu telah ada setelah Rasulullah meninggal dan itu merupakan kesepakatan dari para sahabat Nabi. Selanjutnya adalah dalalah al-iqtiran, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebutkan bersamaan dengan sesuatu yang lainnya. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196, penyebutan puasa, sedekah dan kurban. Penggabungan dalam satu ayat tersebut memberikan isyarat bahwa ketiga ibadah tersebut memiliki bentuk yang setara, yaitu dalam sebuah fidyah. Jadi ada 8 sumber hukum Islam yang
dua agar membentuk dua kelompok. 1, 2, 1, 2. 2. Silakan berdiri sesuai dengan nomor kelompok. Baiklah, di sini kita akan bermain permainan siapa aku. Di sini ibu akan menyebutkan beberapa pernyataan atau clue. Nanti ibu akan akhirnya ibu akan bilang siapa aku. Lalu kalian akan menjawab memilih berdasarkan kertas yang telah ada di kalian semua. Itu kertasnya isinya sama semuanya. Jadi kalian itu boleh berdiskusi terlebih dahulu. Setelah itu baru meletakkan kertas yang sesuai dengan jawabannya itu di meja depan kalian masing-masing. Jadi penghitungan benarnya itu jika jawaban kalian sama-sama benar, yaitu siapa yang terlebih dahulu meletakkan kertas tersebut. Aku adalah metode menetapkan hukum dengan cara membandingkan sesuatu yang belum ada nasnya dengan sesuatu yang sudah ada karena memiliki persamaan ilat. Siapa aku? Jadi yang bersifat tadi adalah kelompok 1, tetapi jawabannya adalah kias. Tetap sesuai dengan pertanyaan pertama. Aku adalah sumber hukum yang digunakan berdasarkan kemaslahatan umat, walaupun tidak ada nas secara langsung yang mengatur hukum. Siapa aku? Di sini yang bersifat tadi kelompok 1 juga kan, dan jawabannya adalah masalah. Aku adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Siapa aku? Yang terdepan adalah kelompok 2 dan jawabannya huruf. Aku adalah hukum yang diambil dengan membandingkan sesuatu yang belum ada dengan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab yang sama. Biasanya digunakan ketika tidak ditemukan secara langsung dalam laporan atau hadis. Siapa aku? Jawabannya adalah kias. Berarti yang kelompok 2. Dan skor akhirnya itu adalah 8-3. Berarti pemenangnya? Baiklah, dari permainan kita sebelumnya yaitu yang dimenangkan oleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Di sini ibu ada hadiah untuk kelompok 1. Tadi kan ada 4 orang, di sini ibu ada 4 ke 6 untuk baiklah, kepada Dian persilakan untuk mengambil hadiah. Iya. Selamat untuk kelompok 1. Iya. Baiklah, dari materi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa sumber hukum Islam itu ada 2, yaitu ada yang mutlak dan yang mutlak, yaitu ada hukum yang disepakati oleh mayoritas ulama dan ada yang tidak disepakati atau diperselisihkan pemahamannya tersebut. Sedangkan usul fikih yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana adanya suatu hukum dan bagaimana menetapkan suatu hukum tersebut. Ibu harap anak-anak semua paham dengan materi kita pada pagi hari ini dan semoga dapat mengembangkan atau menerapkannya ke depannya lagi. Di sini apakah ibu bertanya apakah ada anak-anak sekalian pertanyaan untuk materi kita pada hari ini? Baiklah, seperti tadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita mengucapkan hamdalah.